terima kasih ya buat teman-teman semua yang udah mau menyempatkan hadir pada kegiatan bimbingan kelompok hari ini. Terima kasih juga udah meluangkan waktunya, tenaganya, tadi udah nyari-nyari temennya ya, terima kasih banget. Untuk memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke teman-teman, di sini aku izin perkenalan diri dulu ya. Nama aku Riana Pratiwi dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, semester 4 dari jurusan Bimbingan Konseling. Selanjutnya, kalian boleh perkenalkan diri dulu, mulai dari aku, kamu, tapi nanti kamu sebutin ulang nama aku. Misal Karyana, nama kamu sendiri. Gitu. Nanti kamu lanjut ulang dari aku lagi. Gitu. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Ya. Jadi sebutinnya dari nama aku aja ya. Oke. Aku Riana. Aku Faiza. Karyana, Faiza, aku Muda. Karyana, aku. Ulang lagi. Karyana. Dan ulang dari kamu. Karyana. Aku Faiza. Ini Karyana, Faiza, Nida, Ina, Talita, aku Amel. Karyana, Faiza, Nida, Ina, Talita, Amel, aku Lydia. Karyana, Faiza, Nida, Ina, Talita, Amel, Lydia, aku masih Oke. Kalian tuh dari kelas apa aja ya? Dari sini? 9B. Kelas 9B kalau kamu? 9A. 9B. 9B. 7B. Beda-beda semua ya. Oke, makasih teman-teman udah mau gabung sama kegiatan bimbingan kelompok aku hari ini. Jadi hari ini tuh kita mau melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Nah sebelumnya kalian udah tahu gak sih bimbingan kelompok itu apa? Belum ya, belum ada tahu ya. Nah jadi bimbingan kelompok ini merupakan salah satu layanan dari bimbingan konseling yang dilakukan seperti ini. Jadi kita kelompok gitu loh. Nantinya kita tuh bakal ngebahas satu topik. Nah dimana topik itu ada dua, ada topik tugas sama topik bebas. Kalau topik tugas itu nanti topiknya aku yang nentuin. Kalau topik bebas itu dari kalian. Tapi sekarang kita itu mau pakainya topik tugas yang dari aku ya. Nah di sini aku itu disebut sebagai pemimpin kelompok dan kalian anggota kelompoknya. Gitu ya teman-teman. Harapan aku buat kegiatan bimbingan kelompok ini, harapan buat kaliannya nanti kalian tuh berperan aktif dalam kelompok. Jadi dimana kita tuh bakal diskusi, kalian ngasih pendapat. Kalau kalian mau berpendapat nih tentang sesuatu gitu, itu boleh aja karena di sini kita sama-sama berdiskusi, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Gimana pendapat kalian tuh diterima di sini. Jadi apapun yang mau kalian omongin boleh gitu loh, boleh karena aku pun teman-teman kalian sangat terbuka buat menerima pendapat kalian. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Kita di sini nggak memojokkan orang gitu loh ya. Terus adapun nanti kalau misalkan di sini dalam tahap bimbingan konseling bimbingan kelompok ini ada cerita ataupun yang bersifat rahasia. Misalkan ada pertanyaan yang kayak kamu pernah nggak sih ngalamin konflik sama teman kamu, terus kamu bilang pernah. Misalkan kamu cerita aku ada konflik sama teman gara-gara ini, tapi kan di situ kalian gak nyebutin nama kan, tapi tetap aja sifatnya rahasia. Oke. Nah karena bersifat rahasia, kalian tuh jangan bawa masalah ini keluar. Jadi cukup selesai di sini aja gitu. Jadi apa yang udah kita omongin di sini itu udah cukup selesai di sini gitu. Nanti ya teman-teman, karena ini sifatnya rahasia, dimana di bimbingan konseling itu ada akses rahasia gitu. Jadi kita tuh nggak boleh ngomong ke orang lain gitu, itu cukup dijaga sama kita, maupun aku maupun kalian, karena di sini kita bareng-bareng semuanya ya. Oke. Nah dari yang tadi aku jelasin ada yang mau ditanyain nggak? Kalau ada yang mau ditanya boleh ya. Oke. Kalian tahu nggak sih apa itu konflik? Mungkin bisa di sini jawabnya.
masalah ya, masalah. Ada lagi? Enggak. Masalah kalau kamu apa menurut kamu? Konflik itu apa sih? Masalah juga ya. Menurut kalian apa kalau kalian? Masalah juga? Iya. Benar ya. Jadi tadi benar ya, konflik itu masalah ya, masalah. Nah, masalah dengan teman itu benar. Gimana kita bisa beda pendapat, beda pemahaman, beda argumen kita dengan teman-teman yang membuat kita jadi ada konflik. Nah, tapi konflik itu tuh masalah sama temen tuh nggak selamanya buruk loh, nggak selamanya bikin kalian musuhan terus loh. Malah ketika kalian ada konflik sama teman kalian bisa ngatasin konfliknya itu dengan baik, terus kalian bisa baikan lagi, malah itu bikin kalian makin dekat sama teman kalian. Jadi kalian tuh bisa ngerti kenapa teman kalian bisa jadi kayak gitu loh. Kita tuh jadi bisa lebih paham sama teman kita sendiri. Nah, di sini kalian pernah nggak sih ada konflik sama teman kalian? Masa sih ya nggak pernah ada? Pasti ada kan? Ada yang pernah? Kalau masih ingat gitu, pernah ada masalahnya gara-gara apa gitu misalkan? Dari kamu? Mungkin kamu ini mungkin berbagi beda pendapat ya. Nah, beda pendapat juga wajar karena kita tuh nggak bisa nelarasin pendapat kita sama orang lain. Kayak misalkan aku nganggap apa ya contohnya beda pendapatnya gara-gara apa misalnya? Tugas gara-gara tugas, misalkan gara-gara jawaban aja, soal yang mudah kayak menurut aku ini loh yang benar, jawabannya ini yang benar, terus katanya ini benar, tapi kita tuh nggak bisa kamu tuh harus pakai pendapat aku gitu. Jangan, kita tuh nggak bisa memaksakan pendapat kita gitu ya. Jadi kita tuh jangan ngerasa semua orang tuh harus denger gitu sama kita, enggak, karena kita tuh punya pendapat masing-masing, punya pandangan kita masing-masing. Jadi wajar buat beda pendapat gitu teman-teman. Biasanya kalau misalkan kalian lagi ada konflik sama teman kalian tuh ngapain sih? Ngediemin atau ambil jeda buat minta maaf atau gimana? Dari kamu ngediemin, oke. Dari kamu sama ngediemin. Kalau kamu? Iya. Ngediemin. Kalau kamu? Semua ada yang beda nggak? Kalau misalkan kalian misalnya ada masalah, ngediemin tuh buat ambil jeda aja atau emang niat kayak udah males? Udah males ya. Nah, di sini kebanyakan dari kalian tuh ternyata banyak yang ngediemin ya kalau misalkan lagi marah gitu loh. Nah, boleh, kita tuh boleh banget buat diem, tapi diemnya tuh hanya sebatas ambil jeda. Kita tuh ambil jeda karena kita tuh gak mau nyakitin teman kita, daripada kita lagi marah nanti kesel marah-marah bikin dia sampai sakit hati, kita sakit hati, dia sakit hati kan, ngerasa jadi dua-duanya ngerasa sama-sama sakit hati gitu. Sebenarnya kalau ada konflik itu tuh gara-gara salah paham aja, aku sakit hati, kamu juga pasti sakit hati, atau kalian sama teman kalian gitu kan. Aku minta pendapat kalian, kalau misalkan kalian yang salah, cara kita minta maaf ke temennya tuh kayak gimana sih? Kalau misal posisinya kita yang salah, Ya jadi enggak ini temen-temennya misalkan aku berbicara sama Mida, jadi nunggu Mida udah berarti mana gitu. ya jadi ambil jeda kan. Dan kata aku juga diam itu boleh teman-teman, ambil jeda tuh boleh banget gitu ya, asalkan kalian tuh di jeda itu kalian nyari penyebab kayak aku kemana gara-gara apa gitu. Mungkin kamu merasa oh ternyata aku nyakitin dia ya karena omongan aku. Pun kalaupun kita di posisi yang apa ya tadi, mungkin kamu merasa kalau dia salah, jadi kita yang disalahin gitu kan. Nah, nggak ada salahnya buat kita tuh minta maaf, karena mungkin kita juga udah nyakitin. Maaf ya, tadi mungkin kamu bilang kamu melaporkan kan gitu ya, melaporkan. Nah mungkin dia sakit hati gara-gara itu, tapi kamu bisa bilang dengan baik-baik kayak kamu tuh kemarin salah gitu loh. Aku tuh bilang dulu bukan karena mau jatuhin kamu atau apa, tujuan aku tuh baik sebenarnya, misalnya kayak gitu. Jadi nggak selamanya konflik sama temen tuh apa ya bikin marah terus gitu. Kalian tuh harus bisa dengerin sudut pandang dari teman kalian. Siapa tahu mereka juga merasa sakit hati sama perbuatan kita gitu. Nah, menurut kalian ya, lebih susah minta maaf atau maafin?
minta maaf. Lebih susah minta maaf atau maafin? Minta maaf kamu? Kamu? Minta maaf. Minta maaf kamu? Minta maaf. Maafin. Maafin ya. Oke. Beda-beda pendapat ya, tadi ada yang minta maaf, ada yang maafin. Nah, fase puber itu tuh wajar karena gengsi kita tuh masih gede. Ya wajar kok. Tapi menurut aku tapi dengan kita minta maaf, ini konteksnya kita minta maaf dulu ya. Kalau kita dengan minta maaf itu tuh bukan berarti kita menunjukkan kalau kita tuh salah, kita tuh lemah, kita tuh pokoknya kita tuh yang merasa terpojokan. Bukan, malah pun kalau kita disalahin kita minta maaf duluan, itu malah kelihatan kalau kalian lebih dewasa, kalian lebih lebih bijak buat nanganin masalah, kalian lebih aware sama masalah tersebut gitu. Nah, maafin tadi kata kamu juga susah maafin kan? Nah, kamu juga ya. Nah, lebih susah buat maafin katanya gitu. Padahal dengan kita memaafkan orang lain, kita tuh bukan membenarkan kesalahannya. Kita tuh bukan kayak ya udah lo gue maafin misalkan, ya udah maafin kamu. Padahal itu tuh bukan kita tuh membenarkan apa kesalahannya. Kita tetap kayak ya maafin tapi kamu jangan ulang ya, misalkan kayak gitu kan ya. Kita tuh lebih peduli gitu sama diri kita sendiri daripada kita terus-terusan merasa marah, merasa kecewa. Itu kan bikin energi kita kuras banget gak sih kalau marah sama teman. Mendingan kita maafin mereka gitu loh, karena setiap orang tuh pernah salah gitu. Setiap orang tuh wajar untuk salah, dan kesalahan itu bukan suatu hal yang buruk gitu loh. Nah, kalau misalkan kalian lagi ada konflik sama teman kalian, tapi posisinya mereka yang salah nih ya, mereka yang salah, apapun yang misal kalian tuh mungkin ada di dalam hatinya pengen ngomong masalah sama teman tapi nggak bisa mungkin ya. Nah, posisi teman kalian yang salah, apa sih atau kenapa apa hal yang bikin kalian maafin mereka? Apa hal yang bikin kalian maafin mereka? Misal kalian pernah konflik sama teman kalian, terus mungkin dia minta maaf, atau walaupun nggak minta maaf tapi kalian maafin mereka. Hal apa gitu loh yang bikin kalian bisa maafin mereka itu apa? Tapi nggak pertanyaannya. Oke. Dari kamu bisa ya, dari sini nih. Karena udah berteman lama ya, masih satu tuh kata yang ini terus kata-kata Mas Ito karena pertemanannya udah lama, satu kata dia ingat kebaikannya. Ingat kebaikannya. Kamu Karena gak mau ini sih, kalau bertanya masalah. karena bukannya masalah. Kamu yang pernah misalkan kamu pernah ada konflik terus kamu baikan lagi, gara-gara apa kamu bisa terima dia lagi? Karena kitanya mau menerima lagi aja gitu ya, karena kitanya gak mau egois gitu ya. Oke, bagus. Kalau kamu karena pengen main lagi ya. Terus lupa masa-masa yang udah malah jadi main lagi gitu ya kan? Karena dia udah minta maaf ya. Oke. Nah, di sini beda banget ya pendapatnya. Ada yang memang karena udah lupa, karena yang udah mau egois, karena pengen temenan lagi, karena apa tadi namanya? Temenan udah lama. Nah, itu bener banget teman-teman. Jadi kita tuh jangan fokus sama masalahnya gitu loh, karena setiap orang tuh wajar kan ya buat bikin masalah. Tapi ada juga tipe yang mungkin sama kayak dia nih, kayak ada teman aku juga kayak kamu, dia tuh bukan nggak mau temenan lagi, tapi dia tuh peduli sama teman kita, biar dia tuh berani buat minta maaf gitu loh. Iya, biar lebih dewasa gitu loh. Padahal aku kenal teman-teman kayak gitu, aku ada salah ke teman tapi aku nggak berani nih buat minta maaf. Terus aku bilang aku minta maaf ya, dia langsung bilang coba nah gitu doang, habis itu dia nitipin barang sambil senyum gitu. Jadi minta maaf tuh bukan suatu hal yang menakutkan gitu, iya, bukan suatu hal yang takut gitu, karena kita takut nggak sih buat minta maaf? Takut kan ya gitu. Padahal itu tuh bukan suatu hal yang menakutkan banget. Kadang teman kita tuh nunggu loh kita minta maaf. Oke. Apa ya? Kalau kalian lagi ada masalah sama teman, tapi posisi kalian yang salah, apa yang bakal
bakal kalian lakuin. Tapi kalian boleh tulis di sini ya. Kita pengen dulu. Jadi gini, kalau misalkan nanti setelah bimbingan ini kalian ada konflik sama teman kalian mau apa? Gitu ya. Ngerti nggak? Kalian mau apa? Misalkan kalian berantem nih sama teman kalian, habis bimbingan ini kalian mau apa? Gitu lah. Oke, mau tetap sama pendapatnya yang dulu atau mungkin kalian ada pendapat baru gara-gara kewawasan dari teman-teman kalian ini gitu ya. Oke, aku bagiin ya. Nih, gamenya itu hampir sama kayak tebak tubuh tadi sih. Cuman aku ganti yang pakai lagu ini. Marina menari di atas menara. Jadi itu kan? Ya. Tapi nanti mungkin aku balik-balikin gitu lagunya. Ngerti nggak? Jadi itu udah pokoknya kan gerakannya kan Marina menari di atas menara gitu kan? Oke, taruh. Nyanyinya bareng-bareng ya. Tapi mungkin bisa kalau nggak ada yang salah kita bakal tunggu nih kayaknya. Kalau bener sebut gawat deh nggak ada yang salah. Nanti yang misalkan yang salah bacain salah satu ini. Oke. Satu, dua, tiga. Marina menari di atas menara. Kalian tuh yang bener lah. Jangan ikutin aku salah. Maksudnya suara ya? Ya kata kuncinya suara Iya suara. Kata terakhir yang aku sebutin kalau kalian salah. Berarti kita bikin kata Suara. Satu, dua, tiga. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Di atas menara Marina. Siapa yang salah tadi? Jujur. Lide ya, yang ngacak ya. Ini cuma berapa sih? Ini cuma ini aja, cuma bacain satu. Yang baca. Nggak bakal tahu ini kayak siapa, aku juga nggak tahu gitu ya. Oke. Jangan berekspresi, jadi pura-pura nggak tahu kalau itu punya kalian. Biasa aja. Baca sekarang. Iya, bacain. Ketika aku yang salah duluan, aku akan mendapat duluan sama aku yang salah. Oke, berarti, nah menurut kalian dari apa ya solusi itu ada kemajuan ya dari bimbingan kelompoknya? ada. Apa kemajuannya? Dan rumah. Berani apa? Maaf. Berarti ada keberanian buat minta maaf gitu karena kita yang salah gitu loh. Minta maaf bukan berarti mengakui kesalahan bukan berarti kita tuh yang benar-benar salah terpojok, tapi sebagai bukti kita tuh bertanggung jawab sama masalah kita, sama perbuatan kita gitu. Jadi lebih enak jadi teman kita juga merasa lebih nyaman. Oh ternyata dia berani ya ngungkapin kesalahannya. Bisa jadi teman kalian nanti sebaliknya ke kalian. Oke, 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut. Kepala, pundak, lutut. Kepala, pundak, lutut. Kepala. Bener semua nih, nggak ada yang salah dong. 1. Yang lain. Oh tiba-tiba bisa hidup bisa. Oh bisa mau nih. Yang lain. Kepala, pundak, lutut. Kepala, pundak, lutut. Kepala, pundak, lutut. Kepala, pundak, lutut. Lutut. Aku lihatnya lebih dia mulu ya. Bener-bener tadi yang salah. Nih, kamu satu baca ya. Meminta maaf duluan dan menjelaskan yang dilakukan dan menjelaskan kesalahan yang menimbulkan konflik. Oke, sama kan sama yang tadi. Jadi menurut kalian ada keberanian nggak dari yang di solusi yang dikasih? Ada kan? Pasti muncul keberanian. Dimana kalian merasa aku harus minta maaf nih, harus ngejelasin nih. Yang terakhir, dari bimbingan kelompok hari ini, apa yang kalian dapat? Aku ngacak ya ditanya dari kamu. Ya nggak apa dari kamu aja dulu. Iya. Dari bimbingan kelompok hari ini, apa yang kamu dapat? bisa mengetahui cara untuk
minta maaf duluan. Iya, betul, keren banget. Jadi walaupun ini sekedar bimbingan, sekedar kata kayak kamu ini juga masih niat, itu udah ada niat aja udah bagus teman-teman. Udah ada niat di hati kita aja udah baik, udah bagus. Berarti kita mau buat berani gitu. Berani itu minta maaf itu bukan berarti kita salah, tapi menunjukkan kalau kita emang berani, kita dewasa gitu ya. Kalau dari kamu? Jadi lebih berani minta maaf dulu. Berani minta maaf duluan ya. Oke. Jadi apa namanya, berani minta maaf duluan tuh bukan berarti kita selalu salah ya. Yang benar kan? Kalian minta maaf duluan tuh nggak selalu terlihat jelek kan, nggak selalu terlihat buruk gitu loh, kayak ih dia minta maaf duluan nih, gitu nggak bakal kan ya. Malah kalau orang minta maaf duluan, oh dia minta maaf loh, katanya gitu. Walaupun apalagi posisinya dia yang salah, tapi kita minta maaf, keren gak sih kelihatannya? Keren kan ya. Menurut kamu di bimbingan kamu kali ini kita dapat apa? Berani untuk mengungkapkan kesalahan. Mengungkapkan kesalahan ya. Jadi kita lebih berani terbuka gitu ya sama teman kita. Oke, bagus. Kalau dari kamu? Bisa bertanggung jawab sama masalah yang bikin. Oke, keren banget ya. Kita tuh tanggung jawab ya teman-teman sama masalah kita sendiri, apalagi itu salah kita sendiri gitu ya. Jadi jangan kita salah tapi nyalain orang lain. Tapi gini aja, apa namanya, ketika kalian mengalami konflik, kalian harus dalam kondisi tenang buat berpikir siapa tahu kita yang salah gitu. Jadi kita tanggung jawab sama masalah kita sendiri gitu. Kita nggak tahu ya perasaan orang lain, mungkin merasa tersakiti. Kalau dari kamu? Jadi tahu apa ya? Jadi tahu kalau kita nggak sebelum itu. Seru banget, keren banget. Minta maaf tuh gak seburuk itu. Aku juga pernah ngalamin itu gitu loh. Ketika kita minta maaf, apalagi teman kita yang udah lama, udah welcome, itu malah kayak aku tuh minta maaf kamu loh, kayak gitu. Ternyata minta maaf tuh gak buruk banget ya. Jadi kita ada perasaan, oh iya gitu. Kalau dari media, Iya sama. jadi ada beranian dan minta maaf. Dari kamu? Jadi lebih mudah. Mudah ya. Mungkin kalian awalnya merasa berat ya buat minta maaf. Ya. Kayak semoga dari bimbingan kelompok hari ini kita tuh bisa memaafkan orang lain, bisa meminta maaf duluan, berani gitu ya. Oke, aku ingin nyimpulin dari awal ya, dari awal. Jadi konflik sama teman itu suatu hal yang wajar, suatu hal yang biasa gitu ya. Bukan suatu hal yang buruk juga, bukan suatu hal yang benar-benar buruk banget itu, enggak. Kita tuh salah wajar, orang punya salah tuh wajar karena kita tuh manusia, tempatnya salah gitu. Dimana kita harus bertanggung jawab sama masalah kita sendiri, berani buat minta maaf duluan, berani dan menerima kesalahan mereka, mau memaafkan mereka. Dengan kita memaafkan mereka bukan berarti kita lemah, tapi kita menerima diri sendiri, lebih lapang sama diri sendiri gitu ya teman-teman. Oke. Permainan yang terakhir kita ini ya kartu yang bisa kalian baca, tapi jadi permainan jangan ya. Jadi permainan kayak tadi yang nanti yang kalau baca ini ya, buat motivasi aja buat kalian. Kita cuma 3 kali main, nanti sisanya aku bagi. Permainannya itu apa ya disebutnya? Kalian ikutin instruksi dari aku. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Bisa nggak? Bareng-bareng kita coba dulu ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5.
satu langsung aja. Ada yang bertanya? Boleh diomongin? Boleh di ini? Ya, dari kamu. Aku punya hati yang besar untuk memaafkan dan memahami. Oke, keren banget. Jadi kita tuh harus belajar buat jadi orang yang memaafkan, punya hati yang lapang gitu. Oke, makasih. Dari kamu tuh Lydia? Aku yakin dengan kemampuan yang aku miliki. Nah, kemampuan teman-teman. Kemampuan buat Minta maaf. Iya, minta maaf. Keren gak sih kalau kita mau minta maaf duluan? Kita tuh nganggap minta maaf tuh sebagai kemampuan kita. Gak semua orang bisa minta maaf loh. Keren banget bisa minta maaf. Yes. Keren ya. Jadi kita harus yakin sama kemampuan yang kita miliki. Oke, terima kasih ya. Lanjut. Aku tidak sempurna, tapi aku belajar dari kesalahan dan itu membuatku tumbuh. Keren banget ya. Aku tidak sempurna, tapi aku belajar dari kesalahan. Jadi kita tuh kalau ngelakuin kesalahan jangan merasa aku paling salah, aku nggak pantas, aku kalau udah melakukan kesalahan aku jadi nggak boleh melakukan apa-apa, aku nggak boleh lagi, jangan sampai kayak gitu teman-teman. Ya kita tuh bisa belajar dari kesalahan tuh. Kalau misalkan ada orang ya yang nyalahin kita terus-terusan, yang penting kita tuh udah belajar dari kesalahan tersebut. Itu jangan peduli sama orang-orang yang kayak gitu lah. Ya sih. Yang mau baca duluan. Dari kamu dulu. Aku pantas dan layak mendapatkan semua hal baik di dunia ini. Iya dong. Nah, konsep itu kayak gini. Aku pantas Dan layak untuk mendapatkan semua hal baik di dunia ini. Ketika kalian maafin orang lain, hati kalian lebih lapang, lebih bukan. Iya. Kalian pantas kan? Jadi maafin orang lain. Kalau ada salah, mau itu konteks luar teman ya, dari keluarga siapapun ada salah kalian, maafin. Karena itu bakal nasihat buat kalian lebih tenang gitu. Kalian lebih layak untuk mendapatkan apa tadi? mendapatkan hal baik. Hal baik. Oke, lanjut tadi coba. Aku bisa menyelesaikan masalah dengan cara yang baik. Oke, dari tadi kan udah dibahas nih. Aku bisa menyelesaikan masalah dengan cara yang baik. Jangan kita menyelesaikan dengan cara yang jangan tiba-tiba ngelabrak. Kan kita jadi menurut kalian ketika melihat orang yang ngelabrak atau menyalahkan orang lain kelihatan kayak gimana sih? Sejagoan. Terus dan Orang jawabannya nggak kayak gini atau gini. ya betul. Terus ada lagi. Jadi kelihatannya nggak keren gak sih? Iya. Ya. Ini malah dengan kayak gitu kita kelihatan malah gitu. Padahal mah bisa ya kita omongin baik-baik mah lebih kelihatan dewasa. Woi bisa nih minta maaf duluan gitu. Jangan woi nggak keren lagi gitu. Kita nggak bijak gitu ya. Oke makasih. Lanjut. Ini siapa yang nyari? Ini. Aku memaafkan diriku sendiri dan orang lain untuk ketenangan. Ngerti kan teman-teman? Maafkan diri sendiri, orang lain demi ketenangan diri. Bukan demi orang lain, demi siapa? Demi diri kita sendiri. Gitu. Ngerti kan sampai sih teman-teman? Oke, keren. Lanjut. Aku punya keberanian untuk dan mencoba. Dari kegiatan bimbingan kelompok ini, semua jawaban kalian yang ada di sini itu adalah bentuk kalian berani dan mau berubah dari kesalahan. Berarti kalian keren banget hari ini. Oke teman-teman, dari kegiatan ini semoga kita bisa mengambil makna, bisa mengambil pelajaran dari bimbingan kelompok hari ini ya teman-teman. Terima kasih juga buat teman-teman semua yang udah meluangin waktunya, udah berkontribusi, udah berani buat ngomong, udah berani buat diskusi. Itu tuh suatu hal yang keren. Menurut aku itu suatu hal yang keren karena dari aku juga aku belum bisa dan aku tuh masih belajar. Makasih buat teman-teman yang udah mau belajar buat bicara bisa depan umum ya, ini tersebut umum ya, depan umum udah ngasih pendapatnya. Pokoknya kalian di sini hebat dan kalian mau belajar buat tumbuh lagi. Semoga kegiatan bimbingan kelompok hari ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Kalian bisa berani buat minta maaf dan memaafkan diri sendiri. Oke, terima kasih teman-teman. Kita cukup
melakukan kegiatan bimbingan kelompok hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.